Jadi kebanyakannya yang meninggal itu kalau menurut saksi hidup langsung dibuang ke depan sana, kan di bawah ini sungai gitu. Untold Story. Aduh. Kok gitu? Halo guys, balik lagi di Untold Story yang akan menjelaskan cerita-cerita dan sejarah yang berada di kawasan Ibungan Cina. Misteri, horor, legenda, semuanya akan kita kupas. Nah, sekarang kita itu lagi ada di Taman Hutan Raya Ya. yang berada di daerah Bandung. Nanti alamat lengkapnya kita taruh. Kita sekarang harus masuk ya karena udah mau tutup guys. Gitu. Dan kita mau ngupas tentang sejarah goa apa? Sejarah goa Belanda dan goa Jepang. Dan goa Jepang. Cepet. Karena kita udah mau tutup. Ini yang perlu kalian tahu. Jadi ini tuh tutup ya, udah tutup. Jadi hanya di Untold Story, ya kan? Gimana? Hanya di Untold Story dia buka. Yuk, jadi kita masuk aja yuk. Jadi guys, untuk informasi aja untuk yang weekday bukanya itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, tapi untuk di dalamnya sampai jam 4. Maksud untuk masuk sampai jam 3 sore. Nah, kalau weekend itu dari jam 7 dari jam 7 sampai jam oke, itu kita mau masuk. Dan ini udah tutup ya? Udah tutup. Ini khusus sebenarnya. Untold. Ini khusus Untold Story. Karena Untold Story memiliki jalur khusus, Jalur khusus kita akan khususnya misteri. Guys, finally kita udah di depan gerbang ya. Bahagia banget gitu. Kita udah di gerbang Legend Masudi Taman Insinyur Haji Juanda. Tuh. Dan di sini apa dulu nih mau kita lihat? Nah, sebelumnya kita mau informasi dulu, Cip. Ini tuh murah banget tiketnya. Berapa? Cuma Rp12.000 untuk satu orang. Gitu. Oke. Dan untuk pembeliannya itu dia online gitu. Online. Tuh, nanti kalian bisa bayar di sini. Kayak semacam barcode gitu kan? Ya, barcode. Nanti kalian dapat barcode dan ditukerin di loket sini. Udah capek ya. Nah, sekarang kita udah ada di depan gerbang dan kita mau langsung masuk ke dalam Untuk mengupas Sejarah-sejarah. apa itu namanya goa Belanda dan goa Jepang. Yuk. Nah, Tuh guys, sekarang kita nih kalian bisa lihat sendiri di sini ada objek wisata Tahura. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya? Ya, ada pokoknya di sini ada list-listnya kalian mau kemana, ada kantor BP Tahura, taman bermain, panggung Camping terbuka dan ground lain-lain. Dan Tapi jaraknya ada. Gitu. kita karena kita akan mengupas mistis dan sejarah dari kota Tahura ini. jadi kita akan ke goa Jepang dan goa Belanda. Oke. Jadi terus ikutin, kayaknya kalian bisa lihat Dan sendiri. kalian bisa dengar sendiri kayaknya tuh suara-suara Suasananya tuh bener-bener kayak di kalau orang Sunda bilang tuh keeng. terus ya banyak suara jangkrik gitulah, hewan-hewan mungkin. Keeng. Kita bakal lanjut ke sana ya, oke? Tapi kita nggak tanya sama jangkrik ya guys. Agaknya. Ini bekas penjagaan gua Jepang. Ya, ini cuma 2 meter dalamnya. Ini cuma 2 meter. Ya, 2 meter. Tapi orang bisa masuk. Tapi Boleh sih, cuma Tapi ada mentok jalannya. aja. Nanti kita masuknya di sebelah sana. Di sebelah sana kita. Nah, kita di depan udah mau sampai gua Jepang ya. semakin dalam semakin agak mistis ya Pak. Ya. Suasananya tuh bener-bener Selain sejarah tempat sejarawan kayak gimana sih El yang bekas peninggalan dulu tuh kayak berasa banget. Iya. ya, Iya. selain buat tempat wisata di sini juga ada tempat wisata mistisnya juga. Ya, ini juga kan sering saya nganter suasana malam, yang pengen tahu suasana Ya. malam sering juga. Nah, nanti kapan-kapan mungkin kita malam ke sini ya. Ya, Ya. kalau mau boleh tinggal save aja kontak Oke, saya, nanti WA saya. kita kontak-kontak. Ya.
Jadi kamu akan datengin ini malam. Jadi ini banyak, maksudnya orang kabur nggak? Iya, untuk Ini banyak tahanan kabur lewat sini guys. Zaman bukan tahanan. Jadi kalau misalkan dulu kan ini tempat sembunyinya. Kalau misalkan ada serangan dari 4 pintu, dulu tentara Jepang bisa kaburnya lewat sini gitu. Jepang lewat Cuma yang bikin orang kita dulu. kita, tapi untuk persembunyian tentara Jepang. Iya, kerja paksa Romusa dulu di sini. Nah, sambil ini di depan aja, depan. Nah, kita udah sampai di Gua Jepang ya. pintu utama nih, Ini pintu pertamanya kita masuk dari sini. Semuanya kan ini ada 4 pintu masuk. Di dalamnya itu 3 sambungan, 3 lorong. Jadi kita masuk nggak lihat gelapnya aja gitu. Di dalamnya ada ruangan-ruangan bekas peninggalan Jepang gitu. Pak. Ruangan-ruangan bekas peninggalan Jepang semacam apa tuh, Pak? Kayak kayak bekas tempat istirahatnya, lubang pelariannya ada. Jadi ada bekas tempat istirahatnya, lubang pelariannya si tentaranya ya? Ya, Jadi untuk kalau kalian penasaran, kita ikutin aja masuk ke dalam. Kira-kira ada suara-suaranya gitu nggak, Pak? enggak sih kalau siang. mah. Lihat seberapa mistisnya Gua Jepang ini. Oke, ikutin kita. Ya, kita sambil jalan aja Sambil silakan. jalan, guys. Jadi ini Gua Jepang ya. Nah, jadi Pak, kita kan sudah masuk dari depan, Mas. Sekarang ini kan ada lorong, ya kan? Ini Ya. Lorong keberapa ini, Pak? Dari Ini lorong yang pertamanya. depan. Lorong pertama. Ya. Nah, boleh diceritakan Pak, lorong pertama ini ya bagaimana gitu? Jadi sejarahnya? kalau misalkan lorong yang pertama ini cuma untuk nyambung-nyambung aja, yang keempat pintu itu nyambung semua gitu. Jadi sebetulnya Gua Jepang ini niru yang Gua Belanda. Ya, Sebenarnya yang pertama kali itu didirikan Gua Belanda. atau Jepang? Belanda. dulu. Gua Belanda itu dari tahun 1918. Cuma kalau waktu zaman Belanda itu, Gua Belanda digunakan sama Belanda untuk terowongan air PLTA itu, pembangkit listrik tenaga air. Cuma dulunya kan Belanda kalah sama Jepang, jadi Jepang menguasai Gua Belanda. Nah, sama Jepang yang Gua Belanda itu dialih fungsikan menjadi ruang penyiksaan, ruang tahanan, ruang interogasi, tempat radiokomunikasi. Nah, bikin lagi Gua Jepang ini untuk sarana tambahannya gitu. Ya. Berarti ya kalau untuk penyiksaan itu adanya di Gua Di Belanda. Gua Belanda. Nanti kita udah dari sini kan langsung ke Gua Belanda. Ya. Tapi boleh kita ke sana dikit kan? Kalau misalkan ke sini langsung keluar, ini sebelah sini kita lihat salah satu jendela yang barusan kita lihat dari luar. Ya, jadi biar kekeliling gitu. Cuma hati-hati, soalnya kan ini masih batu semua, jalannya nggak rata juga. Beda sama yang Gua Belanda. Kalau Gua Belanda kan udah ditembok, udah dicat putih gitu, jadi nggak ada pantulan cahayanya. Iya. Ya, kalau ini berarti masih asli. Masih asli. Kalau menurut penelitian ini kan bisa dilihat ya. Ini letusan Gunung Sunda. Jadi laharnya Gunung Tangkuban Perahu yang mengeras jadi batu dipahat selama 2 tahun setengah dari 1942 sampai 45 sebelum merdeka. Ini kalau menurut penelitian juga nama jenis batuannya itu antorie atau batuan yang tahan terhadap gempa ini. Antorie? Iya. Oh, beda tipis sama Iya. Antorie. Ya. Oke. Ya. Nah, ini di depan ada jendela yang barusan kelihatan dari luar. Wah, di sini gelap sekali ya, Pak. Iya, soalnya masih bentuk aslinya. Kalau Gua Belanda nggak terlalu gelap seperti ini. Udah diperbarui gitu. Ya. Oke. Nah, ini salah satu jendelanya. Guys, lihat. Fungsi jendela ini digunakan untuk lubang udara, dipakai juga untuk lubang pelariannya atau lubang kaburnya. Jadi kalau misalkan ada serangan dari 4 pintu, dulu tentara Jepang bisa kaburnya lewat sini, lubang daruratnya gitu. Nah, ini kalau ke sana nembus ke lorong yang kedua. Ini manja, Pak, mereka. Iya. Kalau dulu sih ada tangga-tangga kecilnya, cuma terkikis. Ya, soalnya kan ini Gua Jepang ini selain dipakai objek wisata, sering juga dipakai lokasi syuting di sini. Ya. Nah, ini kan dulu sempat dipasang penerangan juga, ini ada bekasnya kan. Waktu peresmian dibuka jadi tempat wisata tahun 85. Cuma ya kan di atas ini ada saluran air gitu, jadi nggak tahan lama, sering konslet ya. Karena ditiadakan aja. Ya, sengaja dialamikan. Kalau misalkan dipasang penerangan, namanya juga udah bukan gua lagi mungkin. Jadi kafe nanti. Iya. Nah, ini mentok, kita bisa balik lagi. Nah, di ujung sana kita bisa lihat bekas tempat istirahatnya, tempat tidurnya ada, ruangan kamar-kamarnya. Oh, gitu, Pak. Ya, Ini tuh merinding ya, Pak? iya, soalnya kan udaranya lembab, jadi dingin. Nah, kita bisa belok kanan ke sini. Hati guys. Ya, hati-hati. Ini masih apa? Gua asli banget ya. Ya. Belum ada disentuh tangan sama manusia yang dibuat baru gitu ya. Ya,
Nah, kalau sebelah kanan ini tembusan jendela yang barusan. Ini lorong yang keduanya kan. Lorong yang kedua ke sana tembusan jendela yang barusan. Guys, kalian bisa lihat guys, di sana tuh banyak banget kayak Kelelawar, banyak kelelawar kecil. Tapi udah nggak bakalan nyerang. Nah, kita bisa lurus dulu mau lihat bekas tempat istirahatnya, tempat tidurnya. Awas hati-hati. lihatnya. Jadi selain kelelawar di sini ada apa aja, Pak? Cuma kelelawar aja, paling cicak batu ada. Ular begitu nggak ada? Enggak, soalnya kan tiap hari sama yang di sini, yang jasa rental center, tiap hari sebelum aktivitas kan paginya dibersihin, sorenya dikontrol lagi gitu. Dijaga benar-benar ya. wisata di sini. Ya. Gua ini panjangnya seberapa panjang, Pak? Kalau panjang dari depan nyampe ujungnya nyampe mentok sekitar 65 meter. Ya. Nah, ini ujungnya udah kelihatan. Kalau kesini naik motor nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Bahaya kan ini jalannya gini. Nah, ini juga yang bulat-bulat ini kayak batu, padahal ini bukan batu. Jadi tanah bawaan dari luar yang nempel dari sepatu, dari sandal ke bawah ke dalam, jadi gini proses alam. Soalnya kan nggak kena panas, nggak kena air gitu, jadi lembab kan. Nah, kita bisa lurus, awas hati-hati ini ada lubang. Hati guys, ada lubang nggak? Nah, jadi yang dinamakan kamar-kamar itu, nah ini cuma pelataran seperti ini ya. Nah, kelelawar. Nah, pelataran ini kalau menurut saksi hidup dulunya bekas tempat istirahat atau tempat tidur sementara khusus komandan-komandan Jepang. Mungkin kalau dulu kan darurat gitu, jadi asal bisa istirahat aja gitu. Ini mereka naik begini. Kalau dulu sih pelatarannya lebar nyampe sini, ada tangganya juga. Cuma ini sisanya, soalnya kan terkikis gitu. Jadi ini untuk khusus komandan. Iya, khusus komandan-komandan Jepang tidurnya di atas-atas ini gitu. Guys, kalian bisa lihat. Ya. Zaman dulu tuh komandan-komandan tentara tuh tidurnya seperti ini guys. Ya. Gitu. Dan aduh, gimana ya? Agak gimana ya? Ya. Nah, ini yang lokasi uji nyali dulu di sini. Oh, Ya. jadi guys, ini adalah lokasi uji merinding. Salah satu lokasi uji nyali. Sering banyak orang mungkin uji nyali di sini. Dan jujur gue merinding. Jadi gimana Pak? Mungkin kita bisa lanjut ke tempat lain? Boleh. Oke. Nah, ini ujungnya mentok kan sampai sini. Ini sama juga pelataran juga kamar-kamarnya. Jadi gua Jepang ini nggak ada tembusan ke belakang, mentoknya nyampe sini. Kalau yang gua Belanda kan nembus bukit, ada yang mau arah ke air terjun, penangkaran rusa, jembatan gantung. Ini mah labirin gitu. Nah, kita bisa balik lagi, silakan. Banyak kelelawar kecil. Nah, kita bisa belok kanan ke sini. Nah, ini lorong yang ketiga ya. Kalau dari luar gua Jepang ini ada 4 pintu, cuma udah ke dalam itu kelihatannya 3 pintu. Yang pertama yang barusan kita masuk kan. Nah, kalau pintu yang kedua ada di balik dinding ini sebelah kiri. Nembusnya cuma nyampe lorong yang kedua. Ini kan kita di lorong yang ketiga gitu. Ya. Ini nembus sampai ke gua Belanda gitu? Enggak, keluar dulu. Beda lagi. Ya. Nah, ini langsung kelihatan pintu yang ketiganya. Ini kelihatan. Pintu keluar yang ketiga. Nah, jadi kalau pintu yang kedua kan cuma nembus nyampe depan sini, nyampe lorong yang kedua. Ya, nah ini juga kita bisa lihat ya. Ini masih kelihatan bekas pahatan-pahatannya. Oh iya benar. Mungkin dulunya ini mau ditembusin, cuma kan belum beres. Dulu Jepang kan keburu pulang waktu Hiroshima sama Nagasaki dibom itu, jadi belum selesai. Jadi kalian bisa lihat nih guys. Dia Nah, tuh mau ini. mahat, cuman nggak jadi bener-bener. Coba kamu pengen deh El. Bener-bener susah sih memang kayak keras banget. Masih ada. Ya. Masih ada. Iya, ini kelihatan kan. Masih kelihatan nih, bisa di zoom ada paku nempel. Ya. Itu masih, ini bukan buatan Bukan, ini bekas syuting sih. inovasian, ini kayak Bekas syuting kan. Pasang background syuting gitu kan. Nah, ini ada pintu utamanya yang paling besar, kita bisa lihat. Biasa di ini digunakan keluar masuk gitu. Iya, keluar masuk kendaraan. Oh jadi pintu utama dari sini ya? Mas? Iya. Dari depan tadi ya? Iya, Oke. pintu utamanya yang ini gitu. Hati-hati. Awas hati-hati. Nah, ini pintu utama ini yang paling besar. Jadi ini untuk keluar masuk kendaraan lewat sini. Dulu untuk mengangkut barang-barang atau logistiknya ya. Nah, kalau ke sana bisa dilihat dulu, boleh? Boleh di zoom kameranya ke sana. Ini gelap sekali ya. Ya. Nanti kalau gua Belanda nggak terlalu gelap. Nah, kalau ini sama juga pelataran kayak kamar-kamar barusan. Yang ini satu, ini satu.
Nah, cuma ini beda fungsinya. Ini bekas tempat penyimpanan logistiknya atau barang-barangnya. Jadi mobil langsung masuk ke sini gitu. Mobil langsung masuk sini. Iya, Parkir langsung di ke sini. gitu, Pak? Iya, parkirnya di sini. Muat, Pak? Muat. Yang ini satu, ini satu. Kira-kira berapa mobil kira-kira? Ya kalau Jepang kan mungkin banyak memakai sebagian yang gua Belanda. Cuma yang lebih luas parkirannya itu yang gua Belanda. Oh, yang gua Belanda. Kalau ini mah mungkin buat cadangan makanan aja gitu. Jadi guys, di Gua Jepang ini ada beberapa pintu utama untuk masuk, dan salah satunya itu untuk mobil-mobil membawa logistik guys, dan Ya. ini tempatnya gitu. Kalian bisa lihat di belakang. Dan Udaranya. udaranya ya Suasana agak rumah. gelap gitu, terus benar-benar sunyi, dan yang memang kayak untuk baunya tuh ya bau-bau Berapa lama sih ini tuh dari maksud aku ini loh, yang aku mau tanya adalah berapa lama orang Jepang itu berada di dalam gua ini? Ya sambil dipakai kan masih tahap pembuatan dari 1942 aja Jepang masuk ke sini ke Indonesia. 1942 Sampai sampai 45 sebelum merdeka. 3 tahun. Cuma 2 tahun setengah Oh, 2,5 mungkin bikin ini tahun. mah. Ya, Abis itu kosong tuh. Iya. Kosong sampai bertahun-tahun. Iya. Dan gak ada yang nyentuh sama sekali. nggak ada. Tidak boleh? Soalnya masih banyak kayak bahan peledak yang masih aktif gitu. di sini? Iya dulunya. Jadi kan kebanyakan yang ikut dikerja paksakan itu asli penduduk sini, sering cerita-cerita zaman dulunya. Banyak yang meninggal juga di sini. Ya dong? banyak mungkin. Namanya juga zaman perang ya. Jadi kebanyakannya yang meninggal itu kalau menurut saksi hidup langsung dibuang ke depan sana, kan di bawah ini sungai gitu. Oh, Ya. pantes kita dilarang buang sampah tuh karena mungkin banyak ya gimana ya, banyak Ya. bekas zaman dulu tuh mayat-mayat ya. Ya. Yang dibuang ke sana. Ya. Ya kita sebagai Selain menjaga menghormati kebersihan, aja Ya. itu juga Harus menghormati aja lah. saling menghargai. Oh gitu Pak. Ya, kita bisa balik lagi. Kelar di Gua Jepangnya. Tapi kayaknya berasa ini ya, penderitaan gitu. Jujur sih, aku merasa kayak di sini tuh merasa kayak merinding terus. merinding, Ya, sedih. iya. Sedih itu kayak ada sisi-sisi aura-aura butuh perjuangan Iya. juga sih. Karena kita jalan kayak gini aja tuh kita butuh perjuangan ya. Karena kan dengan jalan yang tidak mulus seperti sekarang, ya kan. Jadi suasananya tuh ya kalau aku sih gimana ya, namanya sejarah sedih, tapi ya namanya untung kita nggak lahir ya di bulan itu. Di tahun itu. Dan kita berterima kasih lah sama orang-orang yang sudah berjuang ya buat Iya, betul. negara ini ya Cina. Ya. Pastinya. Karena mereka Indonesia udah bisa merdeka sih. Iya betul. Mereka tetap masih bisa survive untuk menjalani hidup, dan kita doakan semoga yang dibuang ke sungai awalnya diterima di sisinya. Ya. Nah, lewat sini sambil ini ngezoom yang ada tulisan Gua Jepangnya, lewat sini aja. Sekarang kita mau nge-zoom yang ada tulisan apa Pak? Gua Jepang sama lihat denahnya. Tulisan Gua Jepang dan denah itu Ya. tulisan semacam apa Pak? Wasiat kah? Enggak, cuma tulisan aja, tulisan buat ini, tulisan bikinan. Cuma kalau denahnya itu ada denah yang di dalam ini ada Denah petanya, peta di dalamnya gitu. Oke. Sambil di kamera gitu. Dan kita buang. Keluar tadi sebelah berapa di dalam dan Nah, tulisan Gua Jepang di sini. Nah, ini ada denahnya. Ya. Kita udah selesai ya membahas Gua Jepang. Tinggal ke Gua Belanda sana langsung. Sudah selesai membahas Gua Jepang. Aku sih merasa ini ya, ternyata kehidupan zaman dulu tuh berat. ada loh nyatanya tempat-tempat peninggalan Sejarah yang benar-benar terjadi gitu. dan orang kita sendiri yang membuat gua ini. Dan banyak Tapi yang make itu orang tentara di dia sampai ada yang mau mahat gitu Iya, kan, mahat segala macam mahat untuk kabur ya, kabur jendela-jendela kecil, kalian semua tadi udah lihat lah, udah lengkap. Nah sekarang kita mau membahas Gua Belanda. Jadi jadi terus ikutin kita, jangan lupa di komen, subscribe, like, and subscribe banyak yang lupa.